kasih. Kita kembali lagi di Parlemen di Radio dan Anda masih mendengarkan melalui Radio El Sinta Semarang, Radio Palapa Ambarawa dan Radio Zenit Salatiga, dan juga Anda yang menyaksikan melalui Berlian TV atau di live Instagram DPRD Jateng Prof atau yang di iNews ya. Kita masih membicarakan mengenai THR. Ibu, dari tadi kita membicarakan mengenai perusahaan atau ASN ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar, Pak Dika di Ungaran. Kalau untuk industri bisa jadi dapat THR, bagaimana dengan kami yang bekerja di UMKM yang gajinya aja beberapa mungkin masih ada yang di bawah UMR? Bagaimana Ibu? Ya, untuk UMKM memang sektornya berarti kan informal. Yang kita diskusikan tadi berdasarkan regulasi dan lain sebagainya adalah yang sektor formal. Kalau yang non formal memang lebih ke hubungan ke dengan pemilik ya, pemilik, kemudian kearifan lokal ngaten. Jadi tidak bisa juga kita sampaikan sesuai dengan regulasi yang untuk pekerja formal ya. Jadi lebih ke kemanusiaan, hubungan timbal balik. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah yang sektor formal perusahaan. Karena untuk apakah benar Bu pemikiran saya bahwa kalau untuk UMKM artinya dinasnya berbeda dan ada aturan yang berbeda atau bagaimana? Aturannya berbeda. Jadi untuk yang informal kayak kan banyak sektornya, ada UMKM, ada petani, nelayan. Nah, nelayan sendiri nanti dibagi yang one divising, yang satu hari melaut, yang kemudian 1 minggu, 30 hari dan lain sebagainya, yang sudah punya perusahaan, yang perorangan dan lain sebagainya. Nah, itu informal. Jadi itu sektoral. Itu ada regulasi lain. Oke. Dan mudah-mudahan kita ada waktu ya di kemudian hari untuk bisa membicarakan mengenai regulasi itu karena kita tahu bahwa sektor UMKM ini kan besar juga di Jawa Tengah. 4 juta UMKM yang ada di Jawa Tengah begitu ya, besar sekali untuk penyerapan tenaga kerjanya. Ini ada lagi Ibu pertanyaan dari Pak Saryo di Demak. Tahun 2020 kemarin pemerintah memperbolehkan menyicil THR. Masih ada perusahaan yang belum tuntas membayar THR-nya Ibu, gimana ya penyelesaiannya? Lebih baik nggak usah pakai surat edaran, toh ada regulasi tetapnya kok, nanti malah dimanfaatkan perusahaan untuk tidak memberikan hak pekerja, katanya begitu. Iya, yang pasti untuk SE yang tahun ini kan jelas sesuai dengan Permenaker 6 2016 yang tidak seperti tahun lalu surat edarannya. Artinya bahwa tahun ini pengusaha memberikan hak penuh H-7 ya. Sesuai dengan tadi bahwa yang sudah bekerja 1 tahun ke atas berarti kan 1 bulan gaji, kemudian yang di bawah 1 tahun sesuai dengan jumlah masa kerjanya. Dan perlu kami sampaikan kalau misalnya memang tadi Pak dari Saryo belum tuntas semua diberikan, mohon kami diinformasikan, mohon kontak di posko THR kami yang 24 jam dengan nomor HP 0813 284 51596. Boleh diulangi Ibu? Kami ulangi, Pak Saryo dan pendengar barangkali ada informasi terkait hal tersebut belum diberikan hak dan lain sebagainya, mohon kami diinfokan 0813 284 51596. Kami akan meresponnya secepat mungkin. Ya, baik. Ya, silakan bisa dicatat para pendengar dan juga untuk Anda yang menyaksikan ya, 0813 284 51596. Ya, betul. 0813 284 51596. Ini posko tentang apapun ya Ibu ya, yang terkait dengan tenaga kerja dan pemberian THR. Ya, oke. Karena ini ada pertanyaan juga dari Pak Toto di Gunung Pati. Apa yang harus dilakukan bagi karyawan jika perusahaannya tidak memberikan THR? Perlu lapor kemana dan apakah ada jaminan ditindaklanjuti? Pasti Pak. Jadi Pak
Dari Gunung Pati, Pak Toto jangan khawatir. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami ada posko di 35 kabupaten kota. Kalau tidak lapor ke kami, laporlah ke posko di dinas kabupaten setempat. Berarti ini ada di Gunung Pati, itu masuk di kota Semarang ya. Silahkan, ada poskonya sudah berdiri juga, sudah ada. Tapi kalau misalnya kesulitan, nah kami tadi kan sudah menyampaikan call center kami. Jadi silakan juga kontak, kalau call center kan anytime. Sekarang pun bisa untuk menghubungi. Oke, baik. Dan jangan pesimis Pak, optimis Pak, kami akan menindaklanjuti. Nah itu, soalnya biasanya tugas kami Mbak. Soalnya biasanya kalau karyawan tuh kayak nanti ribut lah gitu. Jangan khawatir, kalau namanya hak, kami Dinas Tenaga Kerja akan memperjuangkan itu. Wah, luar biasa. Jadi tenang Bapak Ibu, artinya di sini kita ingin menegaskan bahwa pemerintah hadir begitu ya, untuk akhirnya Bapak Ibu bisa mendapatkan hak. Karena memang THR ini pemerintah juga punya kepentingan untuk menggeliatkan perekonomian ya Ibu ya. Biar bisa belanja, dan itu kewajiban pengusaha. Nah, itu kewajiban perusahaan. Jadi ibaratnya gini, jangan merasa bahwa orang kecil inilah nanti nggak justru begitu ya Ibu ya, justru pemerintah akan hadir di tengah kita karena karena ini perekonomian harus didorong bersama-sama, tidak bisa dari satu sektor dan saja. Kami memperjuangkan hak pekerja Dan ini adalah hak kita bersama. Jadi yes, kita akan bersama-sama ya. Ibu Ida, kalau dilihat apakah ini merupakan satu langkah yang tepat dengan surat edaran ini, walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang masih terdampak, seperti kita tahu pariwisata belum bisa bergerak dan segala macam. Apakah ini merupakan satu langkah yang tepat Ibu, SE ini begitu menurut Ibu? Ya, saya kira SE ini adalah sebuah penguatan ya, agar para pengusaha itu betul-betul bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Karena sekali lagi tadi Bu Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa banyak insentif-insentif untuk para perusahaan. Ada keringanan pajak dan sebagainya ya, banyak dibantu ya, ada banyak bantuan-bantuan dari pemerintah agar perusahaan itu bisa bangkit. Nah, maka dengan itu harapannya ketika perusahaan sudah bangkit, tentu dengan bantuan para karyawan juga kan bangkitnya, maka kewajiban-kewajiban perusahaan ini tunaikanlah untuk karyawan, mereka juga berhak. Karena terdampak tidak hanya perusahaan saja, mereka karyawan itu juga banyak berdampak sekali. Makanya, maka ini biar pemerintah memberikan kucuran atau memberikan suntikan atau insentif yang lain untuk perusahaan, maka perusahaan memberikanlah kewajiban-kewajibannya, tunaikanlah kewajibannya kepada para karyawan. Kira-kira begitu Mbak. Sehingga langkah SE ini saya kira tetap saja ini tepatlah untuk menguatkan agar perusahaan tidak lalai. Kalau tahun lalu sekali lagi mungkin masih ada tadi ya, ada keringanan, kelonggaran. Nah, melihat sebagaimana disampaikan Bu Kepala Dinas bahwa sudah mulai pada bergerak, sudah mulai menggeliat perusahaan-perusahaan itu, harapannya perusahaan yang menunaikan kewajibannya dengan baik. Begitu harapan kita semua. Wah, ya ini tentu yang diharapkan dari seluruh karyawan juga ya, karena sangat dinanti-nanti Ibu. Tentu karena setelah 1 tahun ini kita mengalami pandemi luar biasa, bagaimana cara kita harus beradaptasi dengan cepat, bukan hanya beradaptasi dengan keadaan tapi juga beradaptasi keuangan, gitu ya. Yang biasanya bisa jajain anaknya misalnya gitu, ini harus diirit-irit. Itu kan apa namanya, adaptasi keuangan yang luar biasa, semuanya ikut berkorban begitu ya.